Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu momen yang terlewatkan dari aksi 214 yang dilakukan oleh Ba'alawi kaum muslimin, ya. Ada video dari Bahar, ini yang terlewatkan dari pembahasan sebelumnya kaum muslimin, ya. Ada video dari Bahar ketika orasi 214, ya. Bahar Smith ini ternyata sampai menantang Polri untuk perang kaum muslimin. Sombongnya luar biasa kaum muslimin, ya. Jangan-jangan memang Bahar Smith ini gurunya Mukib bin, ya, kakek tua kemarin, ya, yang videonya sudah kita angkat, ya. Nantang-nantang Polri, sok jago, mengatakan Panglima apa namanya tuh? Panglima apa namanya? Panglima Jawara, ya. Panglima Jawaranya Betawi, sok-sokan mau bacok Puat Pleret. Padahal dia sendiri duduk di kursi roda, ya. Kondisi fisiknya sudah lemah, ya, tapi sok jago, nggak sadar diri, persis dengan Bahar Smith, ya. Tapi yang lebih parah kakek kemarin, ya. Karena memang pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ya. Kalau kelakuan Bahar memang mulutnya sampah, ya, suka omong kotor, suka nantang-nantang, ya. Muridnya Bahar, Mukibnya Bahar, ya seperti kakek tua kemarin, nggak sadar diri, ya. Coba kita simak orasi Bahar Smith, ya. Di sini Bahar Smith berorasi panjang, bahkan sampai menantang polisi untuk perang kaum muslimin. Bahar, ya. Model kayak gini sebenarnya, ya, Polri harus nangkep Bahar, jeblosin ke penjara saja. Ini sudah ngancem-ngancem ini, ya. Kita simak videonya. Kita semua disatukan dengan merah putih, sebagaimana disampaikan oleh seorang guru yang saat ini kita duduk di sini untuk membela beliau. Siapa yang tadi syairnya dibacakan oleh Habib Zain Al-Attas? Apa syair beliau? Kullu ummatin laha ramzul ism wa ramzul ismina al-hamra wal bayda. Setiap bangsa, setiap umat, setiap warga memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia adalah al-hamra wal bayda, merah dan putih. Itu adalah syair dari para guru tua. Beliau menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada NKRI, merah putih, bagaimana nasionalis beliau. Tetapi saudara-saudara, persatuan yang telah didirikan oleh para pendiri bangsa, para pahlawan dan para ulama-ulama zaman dulu, sekarang akhir-akhir ini sudah 2 tahun ini mulai dirusak, mulai dipecah belah oleh orang-orang yang terorganisir. Kemarin saudara-saudara, kita lagi Ramadan, enak-enak ibadah, betul? Betul? Ada nggak kalian lihat kemarin saya Ramadan ceramah teriak-teriak? Ada? Nggak ada. Saya sibuk ngurus pesantren, betul? Bahar, ya. Kalau suruh ngibulin Mukib bin, pinter, ya. Ya jelas saja Bahar, ente pas Ramadan nggak ceramah, ya. Karena kalau ente ceramah, puasa ente bakal nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, dan berbuat dusta, maka Allah nggak butuh dengan amalannya meninggalkan makan dan minum, nggak butuh sama puasanya, nggak butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sementara, ya, Bahar Smith, Ba'alawi, kalau ceramah isinya ya dusta, cerita-cerita tentang karomah, cerita-cerita leluhurnya, katanya setiap hari ketemu Nabi dalam keadaan sadar, bisa masuk surga kapan saja, bisa memadamkan api neraka, bisa menurunkan rantai emas dari langit, doa di dalam WC ditarim dikabulkan, ya. Lah isinya ndawir semua kalau ceramah. Kalau nggak gitu ya ceramahnya Bahar Smith teriak-teriak ngehujat orang, ya, hei anjing, hei babi, hei bangsat. Ya jelas ente lebih baik memang nggak ceramah Bahar, ya, di rumah saja sudah, ya, di rumah nggak usah ngurus pesantren, ya, nggak usah ceramah. Kalau ceramah ngerusak masalahnya, ya.
Ya, Bahar. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Tahu-tahunya muncul si anjing ini, saudara-saudara. Jadi Fuad itu bukan monyet, bukan anjing, bukan, lebih anjing daripada anjing. Nah coba ya, Bahar itu kalau mulutnya terbuka ngomong, yang keluar ya kayak gini kaum muslimin. Nggak tahu sudah berapa orang yang seperti ini kan sama Bahar Smith. Ya. Tapi ketika ada satu Ba'alawi disebut monyet sama Fuad Pleret nggak terima, ente harusnya ngaca. Ya. Apakah kalau bukan Ba'alawi boleh disebut monyet, anjing, babi? Sementara kalau Ba'alawi nggak boleh. Coba. Prakteknya kan seperti itu. Bahar Smith, Rizik Syihab dengan bebas menghujat orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Tapi giliran ada satu orang dari kelompoknya dihujat, nggak terima. Yang seperti itu katanya menjaga persatuan, menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika apanya? Yang kamu jaga itu Ba'alawi, bukan jaga Bhinneka Tunggal Ika. Yang kamu bela itu Ba'alawi, bukan ulama. Bukan. Ya. Jaga Ba'alawi, bela Ba'alawi. Ya. Supaya apa? Supaya Ba'alawi bebas untuk mendoktrin, bebas untuk memperbudak para mukibin. Tujuannya itu. Ya. Ya cuma mukibin yang goblok lah yang masih mau ikut para Ba'alawi ini ya. Coba kita lanjut lagi. Kita tidak bakal kita para ulama-ulama yang lurus, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau hina ulama dunia, silakan, nggak ada urusan kita, betul? Tapi yang telah dia hina, yang dia telah lecehkan adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan, simbol keagungan masyarakat pribumi Indonesia Timur, yaitu Bintula Habib Idrus Musa Al-Jufri. Maka saya sampaikan, saya nyatakan dengan tegas. Percuma saya sampaikan di sini cuma adik-adik saya semua. Saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semua yang ada, bahwasanya saya Bahar Smith bersumpah, jikalau Fuad monyet anak cucu PKI anjing itu tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya, akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia akan handicap perhubungannya. Saya udah bilang, mulut saya sama nyari saya bisa diadu. Saya lebih besar, saya punya nyari daripada mulut. Saya nggak sekedar ngomong, saya tidak akan pernah berbicara, saya tidak akan pernah berjanji apa yang tidak bisa saya lakukan, saudara-saudara. Oleh karena kita minta, kalau negara, Mabes Polri, khususnya Kabar Eskrim, kalau mungkin masih Pak Wahyu, ayo cepat, saya aja dilaporkan 3 hari, 4 hari, sampai seminggu, dilaporkan, langsung bisa masuk. Padahal kasusnya diada-adakan. Ini Fuad kenapa? Udah berminggu-minggu. Kenapa tidak diproses? Tidak dipanggil? Tidak dihukum? Tidak diproses ke penjara? Apa mau menunggu kemarahan umat? Bahar Smith. Ya. Mbok pikir polisi itu bodoh. Ya. Mbok pikir polisi itu serampangan. Ya. Ente di penjara itu Bahar. Kasusnya jelas. Ente menganiaya anak-anak, ya, dan terbukti. Lah ini Fuad Pleret, apa kasusnya? Nyebut Ba'alawi monyet. Sementara Ba'alawi yang nyebut ulama-ulama lain monyet, anjing, biasa saja, ya. Bahar, ya. Ya Allah, kita lanjut lagi kaum muslimin. Saya tanya, nggak usah banyak-banyak Pak, nggak usah banyak-banyak yang hadir di sini. Siap datang ke Jogja? Siap datang ke Jogja? Kalau Mabes Polri bukan tutup mata, tutup telinga, tidak mengambil tindakan, siap datang ke Jogja? Siap datang ke Jogja? Siap seret Fuad PKI? Siap pakai hukum rimba? Siap pakai hukum adat? Sampaikan sekali lagi, Mabes Polri tidak ambil tindakan, jangan salahkan kami umat Islam, kami pribumi Indonesia, belum ini belum apa-apa. Saya akan komandokan seluruh masyarakat di Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran, saudara-saudara. Lah, ngancam Mabes Polri. Bahar Smith ngancam Mabes Polri. Nggak tahu diri.
ya, nggak tahu diri. Ngancem Mabes Polri kalau Fuad Pleret nggak diproses, bakal menggerakkan umat Islam. Umat Islam yang mana? Yang kamu gerakkan itu cuma mukibin. Cuma mukibin, Har. Cuma mukibin yang jumlahnya cuma segelintir. Ya. Coba aksi 214 ini yang datang berapa orang? Yang datang berapa orang? Coba. Ya, wong ini aksi bela Ba'alawi kok. Mana mau umat Islam, nggak mau lah. Apalagi kalau Ba'alawi berkuasa, umat Islam ini dijadikan jongos sama Ba'alawi. Ya. Ya jelas kok Ketua Robitoh mengatakan ulama itu pengawalnya Habib. Pengawalnya, ya katanya keluarga Nabi. Ya, pengawal keluarga Nabi, pengawal Habib, pelayannya. Ya. Bagaimana status ulama? Ya, ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Ulama itu pengawalnya. Pengawalnya. Ya itu hanya pendamping. Jadi bahasa pendamping. Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Penduduk pribumi Indonesia ini mau sehebat apapun, semulia apapun, sefaqih apapun ilmunya, ya, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun gelar keulamaannya, ya, menguasai seluruh cabang ilmu, tetap nggak akan dianggap lebih mulia dari Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat, bahkan Habib yang gila sekalipun. Jadi tetap orang Indonesia ini dianggap rendah dibandingkan Ba'alawi, ya. Mau umat Islam direndahkan sama Ba'alawi? Nggak mau lah kalau umat Islam yang cerdas. Kalau mukibin ya mau. Lagian Har, ente mau menggerakkan ya mukibin, ya berapa gelintir mukibin? Hah? Kalau berbuat macam-macam ya kami, kalau jadi kepolisian ya tinggal pakai gas air mata selesai. Berapa gelintir juga coba ya. Pakai water cannon selesai. Ya. Apalagi sudah membuat ya, kerusuhan. Ya, sudah membuat kerusuhan, mengancam chaos. Ya sudah, kasih aja gas air mata, kasih water cannon, selesai. Buyar mukibin. Nggak mungkin nggak buyar. Nggak mungkin nggak buyar. Ya. Jadi nggak mungkin kepolisian takut sama Ba'alawi, takut sama mukibin, tuh nggak mungkin. Ya. Kalau mengatakan umat Islam, loh, polisi itu banyak yang Islam kok. Ya. Mayoritas Islam. Apakah mereka akan mau ngikutin instruksinya Bahar Smith, Ba'alawi? Enggak lah. Enggak. Mereka lebih baik jaga negara supaya kondusif. Ya, bila perlu ya singkirkan orang-orang seperti Ba'alawi ini. Ya. Bahar Smith, provokator, singkirkan orang-orang macam itu. Ya. Mereka nggak mungkin jaga NKRI, itu nggak mungkin. Mau menjaga persatuan dan kesatuan itu nggak mungkin. Mereka sendiri sudah mengkotak-kotakkan, mengkasta-kastakan. Kalau Ba'alawi mulia, selain Ba'alawi nggak mulia. Ya, sehebat apapun selain Ba'alawi nggak akan lebih mulia daripada Ba'alawi. Meskipun gila, meskipun ahli maksiat, meskipun goblok. Ya, mau jaga persatuan kesatuan dari Hong Kong. Ya. Ya kalau pengen nerapkan kayak gitu ya di Tarim saja, mukibin diajak di sana. Ya, mukibin semuanya bakal jadi jongos. Nggak mungkin mukibin jadi majikan, tuh nggak mungkin. Kalau di tengah-tengah Ba'alawi nggak mungkin, mustahil. Ya, mustahil ada mukibin jadi majikan di tengah-tengah Ba'alawi, meskipun ulama sekalipun, karena sudah jelas. Ya, mereka itu didoktrin sebagai pengawalnya Habib. Habib lebih mulia meskipun goblok, meskipun ahli maksiat, meskipun gila. Ya. Tuh. Jadi kalau Ba'alawi berkuasa, rakyat Indonesia dianggap jongos. Ya. Lanjut lagi. Khususnya yang berada di Indonesia Timur. Nah, Bapak tahu kan bagaimana anak Indonesia Timur? Kalau lagi demo bagaimana kan? Kami selama ini diam, saudara-saudara. Jadi jangan mau pecah belah lah.
mau Indonesia Timur, mau Jawa, mau Sunda, ya, mau Medan, mau Aceh, mau Sumatera, mau Padang, kita semua satu saudara, betul? Nah, memecah belah kayak begini, saya tanya, harus ditangkap, penjarakan atau dibiarkan? Kita ini masih, saya dari kemarin masih tahan-tahan diri saya. Saya mau datang ke sana sendiri, gak perlu banyak orang. Kenapa? Karena saya masih menghormati hukum, masih menghormati proses kepolisian. Tapi kalau kepolisian, ya hukumnya udah dihormati, kita udah adem ayem, udah menyampaikan aspirasi, tetap pura-pura muda, tutup mata, tutup telinga, gak mau pengen negara aman. Nah, jangan salahkan saya yang saya cuma masuk dalam penjara sampai kita berhabisan. Astagfirullah, ya teriak-teriak Allahu Akbar, mukebin. Isi kepala kalian tuh kemana? Kalian nggak mikir, ya? Yang disampaikan Bahar Smith itu semuanya kempros, ya kempros. Katanya Bahar Smith menghormati penegak hukum, menghormati keputusan hukum. Sementara ketika Ba'alawi sudah divonis salah, dihukum, katanya dikriminalisasi. Ketika Bahar Smith sudah diputuskan salah, dihukum, ya, katanya itu rekayasa. Katanya itu rekayasa. Itu kan artinya nggak terima dengan keputusan hukum, Har. Nggak terima namanya, ya. Rizik Syihab katanya dikriminalisasi, ya. Bahar Smith sendiri sampai di penjara, katanya kasusnya rekayasa. Itu artinya nggak menghormati penegak hukum. Ya kalau memang direkayasa ya buktikan. Kalau punya bukti kan nggak mungkin penegak hukum nggak menerima bukti kalau jelas-jelas bukti. Ya, ente kan melalui proses persidangan bisa dibui. Ya, di persidangan itu ente harusnya membuktikan kalau itu memang rekayasa. Dan jelas-jelas terbukti ente salah, Har. Ya. Mukebin kok ya masih percaya omongan-omongan Bahar Smith. Parah. Ada polisi, kalian bukan musuh kami. Musuh kami Fuad Pleret. Saya tahu kalian hanya menyampaikan amanat. Kalian hanya melaksanakan tanggung jawab, betul? Betul? Jawab dong, betul? Betul? Atau mau perang? Pak, ini gimana? Saya ajak baik, gak mau. Senyum aja enggak, atau mau perang? Polisi kan pelayan masyarakat. Tadi saya baru naik, ya tolong nih komandannya siapa nih? Saya baru naik, saya begini. Tapi nggak ada yang jawab. Apa pengen perang? Parah ya. Ya polisi mau diajak perang. Punya apa Mukebin? Punya apa Ba'alawi? Mau ngajak perang polisi? Ya Allah, nggak tahu diri ya. Persis ya, Mukebinnya sama, nggak tahu diri. Duduk di kursi roda, ya nantang orang, mau baca orang. Astagfirullahaladzim. Sama Bahar Smith, nantang kepolisian. Punya apa? Nanti dikasih gas air mata, nangis, protes, teriak-teriak HAM, teriak-teriak macam-macam. Padahal dia yang nantang-nantang. Bahar. Ya bener, polisi itu pelayan masyarakat. Cuma yang dilayani itu masyarakat yang butuh pelayanan, masyarakat yang butuh pelayanan yang benar. Ya. Kalau masyarakat model-model Mukebin, model-model Ba'alawi, itu masyarakat apa? Minta orang yang mengejek mereka dengan sebutan monyet supaya diproses. Giliran mereka sendiri bebas nyebut orang monyet, anjing, babi. Kan nggak jelas itu namanya. Ya, yang seperti itu nggak perlu dilayani. Ya samalah seperti istilah pembeli itu adalah raja. Ya lihat pembelinya. Kalau pembeli seenak udeli dewe ya nggak usah dilayani. Ya, nggak usah dilayani. Pembeli seenak-enaknya ngambil barang nawar-nawar, nawar nggak ngotak. Ya, pegang barang seenaknya, dilempar-lempar, barang dagangan nggak dihargai, ya direndah-rendahkan.
Ya buat apa pembeli yang seperti itu dianggap raja? Kalau pembeli yang bagus, yang ramah, santun, sopan, punya adab, punya akhlak, iya dianggap raja nggak apa-apa. Lah kalau pembeli yang pembeli yang megeli ya nggak usah dilayani, usir kalau perlu. Enak aja. Ya Allah, sampai kepolisian ditantang sama Bahar Smith. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya nanti dikasih water cannon, dikasih gas air mata, nangis, teriak-teriak menuntut keadilan. Hah? Bahar. Ya Allah. Mukibin itu loh kaum muslimin. Yang masih sangat heran Mukibin. Kok masih percaya aksi-aksi yang seperti ini disebut bela bineka, bela ulama? Ya Allah, itu bela Ba'alawi, Bin. Bela Ba'alawi Mukibin, bukan bela ulama. Ya. Supaya apa? Supaya Ba'alawi tetap bisa menjadikan kalian sebagai budak. Kalau Ba'alawi berkuasa, kalian itu budak, nggak akan jadi majikan, nggak akan mungkin. Ya, nggak akan mungkin. Misal ada Ba'alawi, misal ini, ya meskipun katanya nggak boleh miskin Ba'alawi. Kalau punya duit Mukibin harus kasih Ba'alawi, nggak boleh sengsara, nggak boleh menyengsarakan, nggak boleh dia melihat anak cucu Nabi sengsara. Ya, misal ini ya, tapi kalau ada Ba'alawi satu saja yang miskin, kemudian ada penduduk pribumi yang kaya, ya penduduk pribumi ini nggak bisa ngatur Habib ini, nggak bisa. Ya nggak bisa mempekerjakan Habib ini, nggak bisa. Ya Habib ini tetap majikan, tetap harus dihormati, tetap harus dimuliakan. Mukibin yang tunduk sama dia. Ya, meskipun miskin, meskipun nakal, ahli maksiat, ya tetap penduduk pribumi harus tetap memuliakan. Ya nggak bisa menjadikan Ba'alawi sebagai, ya mohon maaf lah ya, sebagai kacung, sebagai budak, sebagai pembantu, nggak bisa. Karena derajat dia nggak akan pernah lebih mulia daripada Ba'alawi itu. Ya. Jadi meskipun kaya, meskipun berkedudukan tinggi, tetap dia bakal jadi budaknya Ba'alawi. Gitu loh. Apalagi kalau Ba'alawi berkuasa, punya duit banyak. Mukibin selesai jadi budak. Ya, suruh cium-cium kaki Ba'alawi. Pokoknya barokah semua sudah. Ya. Dijanjikan surga sama Ba'alawi. Mukibin percaya. Deket Ba'alawi masuk surga. Astagfirullahaladzim. Anak Nabi saja nggak dijanjikan seperti itu sama Nabi. Ya, nggak dijanjikan. Ya kalau anak Nabi maksiat tetap dihukum, tetap dosa. Lah kalau Ba'alawi enggak ya enggak. Ba'alawi tetap lebih mulia daripada ulama. Ya meskipun ahli maksiat, meskipun gila. Dari mana judulnya orang ahli maksiat, orang gila lebih mulia dari ulama? Kopla. Ya mungkin itu saja yang bisa kami bahas kaum muslimin ya. Mudah-mudahan para mukibin ya ada yang sadar lagi kaum muslimin ya. Alhamdulillah sudah banyak yang sadar. Buktinya aksi dari 214 ini sepi ya. Mudah-mudahan semakin sadar mukibin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.